Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI hari ini Selasa 18 Agustus 2020 telah melakukan deklarasi di Tugu Proklamasi dengan mengajukan 8 tuntutan. Nah, bagaimana melihat gerakan yang disebut oleh Pak Din sebagai gerakan moral tersebut? Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali saya dengan segmen The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan di video kali ini, isunya adalah berkaitan dengan politik, khususnya tentang deklarasi KAMI. Teman-teman sekalian, seperti telah beredar sebelumnya informasi bahwa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang disingkat KAMI itu akan mendeklarasikan tuntutannya pada hari Selasa 18 Agustus 2020 hari ini, dan tepat pada hari ini deklarasi tersebut telah dicanangkan, telah dibacakan oleh KAMI. Nah, beberapa tokoh yang hadir tentu saja selain Profesor Din Samsudin sendiri, ada mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, kemudian ada Refli Harun, ada Said Didu, ada Ahmad Yani, Ihsanuddin Nursi, dan lain-lain. Pada deklarasi tersebut kami menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, ya, supaya tidak menyimpang dari semangat pembukaan UUD 45, lalu terkait dengan mengatasi COVID-19 ini seserius mungkin, kemudian berkaitan dengan mengatasi resesi ekonomi yang notabene adalah dampak dari wabah ini, kemudian penyelenggaraan negara berkaitan dengan hukum, ya, penegakan hukum, kemudian pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, lalu juga usaha untuk mempersempit atau menahan supaya tidak muncul atau tidak bangkit komunisme di negeri ini, dan lain sebagainya. Pokoknya ada 8 tuntutan. Nah, bagaimana pendapat berbagai kalangan tentang KAMI ini atau gerakan moral tersebut? Ya, ada cukup banyak pandangan, tapi setidaknya bisa kita lihat dari 2 sisi pandangan, ya. Yang pertama yang melihatnya dari sisi yang optimis bahwa kemunculan KAMI ini merupakan sebuah alternatif kritik terhadap pemerintah pada saat partai-partai yang seyogianya memerankan peran oposisi itu kini sebagian besar berlabuh ke pemerintah, artinya sudah berada di balik pemerintah atau mendukung kebijakan pemerintah, sehingga akan sulit melakukan kritik. Maka ini sebagai alternatif kritik. Yang kedua, ini kebalikannya dari perspektif yang lebih pesimistis, bahwa gerakan ini itu lebih merefleksikan bentuk kekecewaan dan bisa juga menjadi residu dari Pilpres kemarin, melihat atau berdasarkan pada tokoh-tokoh yang ada di balik deklarasi tersebut. Menurut pandangan ini, tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang kecewa terhadap pemerintahan yang ada sekarang, sehingga gerakannya lebih mencerminkan kekecewaan. Yaitu 2 pandangan yang berbeda, ya, atau bertolak belakang. Nah, teman-teman sekalian, saya sendiri melihat terlepas dari 2 kecenderungan pandangan yang bertolak belakang tersebut, saya melihat bahwa gerakan KAMI ini akan dilihat
berdampak atau tidak, setidaknya dari dua hal. Ya. Pertama adalah dari konsistensi. Apakah nanti gerakan kami ini konsisten sebagai gerakan moral yang mengawal penyelenggaraan negara. Artinya dia berfungsi mengawal, mengkritik arah langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena gerakan seperti ini memang penting dalam demokrasi, ya. Dimungkinkan sekali dalam demokrasi supaya kekuasaan itu ada yang mengawal selain yang formal. Apalagi ketika yang formal, artinya partai yang oposisi itu tidak atau kurang terlihat secara kuat melakukan fungsi dan perannya. Nah, apakah konsistensi itu mampu ditunjukkan oleh kami ke depannya, ya? Atau mungkin nanti malah dia tergoda untuk melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan moral, lebih ke gerakan yang politik. Nah, jadi tidak lagi moral. Nah, itu akan dilihat oleh publik. Apakah ini konsisten pada gerakan moral atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti gerakan kami ini, gerakan moral dari kami ini, akan melakukan secara elegan. Elegan itu misalnya kalau dia kritik, melakukan kritik yang konstruktif. Ya. Ini mirip seperti oposisi yang konstruktif. Jadi bagaimana kami ini dalam mengawal perjalanan pemerintahan, kalau melihat sesuatu yang dianggap menyimpang, mereka melakukan kritik sembari memberikan solusi, sembari memberikan alternatif kebijakan yang seperti apa. Ataukah kritik yang disampaikannya tidak elegan? Tidak elegan itu misalnya hanya sekedar kritik, atau dalam bahasa sekarang lebih dekat dengan nyinyir. Jadi asal berbeda dengan pemerintah. Ya. Nah, itu nanti akan dilihat oleh publik. Saya kira kalau dua hal ini, ya, konsistensi, kemudian kritik yang konstruktif atau cara yang elegan yang dilakukan, menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermakna, akan memberikan kontribusi penting bagi perjalanan pemerintahan ini atau negara ini. Dan itu saya yakin akan mendapatkan simpati dari publik. Kalau itu yang terjadi, ya, akan mendapatkan dukungan dari publik. Ya. Kalau dua unsur itu, konsistensi dan elegansi, ya, itu mampu diperlihatkan oleh kami, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana nanti ke depannya, apakah gerakan moral kami ini akan terlihat seperti itu atau tidak. Ya, mari kita lihat ke depannya, ya, waktu yang akan memperlihatkan seperti apa mereka ke depannya nanti. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya video dari saya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.